Yesus memiliki berbagai sebutan atau gelar. Gelar-gelar ini merupakan refleksi kristologi dalam berbagai masalah yang terjadi. Dalam pengertian lain, gelar tersebut merupakan hasil perjumpaan atau pengalaman akan Yesus. Dalam Perjanjian Baru, terdapat beberapa sebutan yang digunakan untuk menyebut Yesus Kristus, seperti Kristus Anak Allah yang hidup pada Matius 16 ayat 16, kemudian memanggil Yesus sebagai guru atau rabi, Yesus Sang Mesias, penyelamat dunia, dan sebagainya. Sekarang kita akan memasuki pembahasan mengenai latar belakang gelar Yesus sebagai Sang Pembebas. Refleksi kristologi yang mengangkat tentang Yesus sebagai pembebas mendapat tekanan dari para teolog Amerika Latin. Beberapa tokohnya adalah seperti Gustavo Gutierrez, John Sobrino, Jung Segundo, Juan Hernandez, dan bahkan Leonardo Boff. Merefleksikan Yesus sebagai tokoh yang membebaskan manusia dalam sejarah hidupnya. Bagi para teolog ini, Yesus bukan hanya saja seorang penebus dan penyelamat manusia, yang secara mistik lebih cenderung dikembangkan dalam kristologi tradisional. Gutierrez sendiri menyampaikan Yesus itu manusia Allah yang hadir secara nyata dalam sejarah hidup manusia, merombak-rombak tatanan hidup yang tidak sejalan dengan kehendak Allah, seperti yang terjadi di Markus 11 ayat 15-18, dan memaklumkan datangnya kerajaan Allah. Gagasan para teolog ini berangkat dari pengalaman hidup masyarakat Amerika Latin yang mengalami kemiskinan masif dan sistematis korporasi antara penguasa dengan kapitalisme global, di mana para teolog tersebut menyadari bahwa model pewartaan kristologi tradisional ala Eropa tampaknya tidak menyentuh unsur terdalam kehidupan masyarakat Amerika Latin, yakni kemiskinan yang melanda seantero manusia di wilayah itu dan merusak citra jati diri manusia sebagai rupa dan gambar Allah di Kejadian 1 ayat 26-27. Leonardo Boff sendiri menyampaikan, kristologi yang mewartakan Yesus Kristus sebagai pembebas berjuang demi pembebasan ekonomi, sosial, dan politik bagi masyarakat yang tertindas dan yang dikuasai. Kristologi ini selalu bertolak dari keyakinan, pemikiran, dan praksinya harus diarahkan pada pembebasan yang sangat penting itu. Kisah pelayanan Yesus yang membebaskan. Gutierrez menyampaikan bahwa Yesus sebagai pembebas berpihak dan mengidentifikasikan diri serta solider dengan mereka yang miskin dan tertindas. Bahkan, mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Pilihan ini memang mengandung konsekuensi di mana ia harus mati, karena merorong kedudukan dan kenyamanan para pemimpin bangsa. Meskipun demikian, Allah Bapa membangkitkannya supaya ia menjadi Tuhan bagi kemuliaan Bapa. Baptisan Yohanes dalam Markus 1 ayat 9-11. Dengan perendahan diri di Sungai Yordan sebagai sikap kenabian pertamanya, Yesus mengidentifikasikan diri dengan kaum miskin yang saleh dari pinggiran dan melakukan inisiasi di bawah seorang nabi yang kritis, Yohanes Pembaptis. Aloysius Pieris menyampaikan Yordan hanyalah permulaan Kalvari. Pembaptisan Yesus di Sungai Yordan itu membawa Yesus kepada sikap kenabiannya yang terakhir, yakni pengosongan dirinya di salib Golgota dalam kemiskinan yang menyedihkan. Kemiskinan Yesus dalam hal ini bukan hanya suatu protes negatif dan juga bukan hanya suatu solidaritas pasif dengan kaum miskin pada zamannya. Akan tetapi, kemiskinan itu telah diperhitungkan sebagai strategi menentang Mamon yang dinyatakan
menganggapnya sebagai saingan Allah. Hal ini menunjukkan Yesus menentang uang dan kekuasaan kolonial. Maka menjadi jelas bahwa salib Kristus sebagai langkah pembenaran Allah bagi dosa manusia melalui kebangkitan tidak langsung pada Kalvari, tetap melalui sejarah hidup manusia pinggiran yang profetik. Baptisan Yohanes. Terdapat contoh lain pembebasan yang dilakukan oleh Yesus. Yang pertama, penyembuhan. Yesus menyembuhkan orang sakit dan memberi makan orang lapar. Hal ini menunjukkan kepedulian Yesus pada kebutuhan jasmani umat manusia. Tindakan pembebasan yang lain yaitu pelayanan yang menghancurkan belenggu. Ia mengusir roh jahat dari orang yang dirasukinya dan memberikan kelegaan dan kehidupan yang waras kembali. Kemudian tindakan pembebasan yang lain adalah ajakan untuk datang. Yesus mengundang mereka yang letih, lesu, dan berbeban berat untuk datang kepadanya. Yesus menjanjikan kelegaan dan ketenangan bagi jiwa mereka. Aspek-aspek yang dibebaskan oleh Yesus adalah yang pertama, pembebasan dari dosa. Yesus menebus manusia dari dosa melalui kematiannya di kayu salib, memungkinkan orang untuk hidup di bawah kasih karunia Allah. Kemudian, pembebasan dari penderitaan dan belenggu spiritual. Yesus membebaskan manusia dari beban hidup, luka batin, dan perasaan bersalah, serta dari pengaruh roh jahat seperti yang terjadi pada orang yang kerasukan setan. Yang ketiga, pembebasan dari keakuan. Ia juga membebaskan manusia dari kesombongan dan tembok keakuan yang memisahkan mereka dari Allah dan sesama mereka, mendorong hidup dalam kerendahan hati. Kemudian ada pembebasan yang menyadarkan kehadiran Allah, bahwa Yesus ingin manusia menyadari dan memahami rencana serta kehendak Allah Bapanya. Untuk itu, hidup dalam kebahagiaan dan kesejahteraan abadi. Yesus sang pembebas dalam konteks Indonesia. Teologi pembebasan adalah cara berpikir dalam agama yang fokus pada membebaskan manusia dari segala bentuk tekanan dan penindasan, termasuk dosa lewat karya Yesus Kristus. Ide ini menekankan pentingnya kebebasan, keadilan, dan pemulihan bagi semua orang. Sementara itu, keadilan sosial adalah usaha untuk menciptakan kesetaraan dan melindungi hak asasi manusia di masyarakat. Kedua hal ini penting dalam ajaran Kristen yang mengajarkan tentang kasih, keadilan, dan kebersamaan. Wiryadinata mengatakan bahwa penderitaan Yesus Kristus di kayu salib menjadi contoh utama tentang pembebasan dan keadilan sosial. Yesus yang menderita mengajak kita untuk melawan ketidakadilan dan memperjuangkan kebebasan yang sejati. Teologi pembebasan melihat Tuhan dan Alkitab sebagai pembebas dan mendorong sikap berani serta kolektif untuk melawan penindasan. Di Indonesia, di mana masalah ketimpangan dan ketidakadilan masih terjadi, teologi pembebasan dan keadilan sosial sangat penting. Wiryadinata menambahkan bahwa teologi pembebasan bisa menjadi dasar untuk memperjuangkan keadilan sosial di Indonesia. Dengan melihat penderitaan Yesus Kristus sebagai panggilan untuk melawan ketidakadilan, teologi ini bisa memberi semangat bagi orang Kristen agar ikut berperan dalam memperbaiki kondisi masyarakat. Konsep pembebasan Yesus dari dosa dan penindasan juga memberi harapan dan kekuatan bagi orang yang sedang mengalami kesulitan. Usaha memperjuangkan keadilan sosial juga sesuai dengan ajaran kasih dan keadilan dalam agama Kristen, yang mengajarkan kita untuk saling mengasihi dan berjuang bagi mereka yang tertindas. Orang Kristen bisa melihat agen perubahan yang memperjuangkan keadilan dan kesetaraan untuk semua, sesuai dengan ajaran Yesus Kristus tentang kasih dan solidaritas. Laksana mengingatkan bahwa teologi pembebasan harus diarahkan dengan baik, agar kita bisa membawa orang pada rasa